Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Bu. Kami dari Balai Penyuluhan ingin menjelaskan terkait izin edar produk pangan yang diproduksi oleh Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, kegiatan penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi, maksud dan tujuan kami mengadakan penyuluhan ini ingin memberikan informasi kepada masyarakat Desa Durian Runtuh terkait perizinan pangan industri rumah tangga atau PIRT, di mana PIRT ini merupakan sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan. Sebelumnya, dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jadi begini Bu, sebagian besar masyarakat di desa kami ini memiliki usaha produksi keripik pisang, tetapi jangkauan penjualan produk kami ini masih sangat sempit. Benar sekali Bu, kami merasa kesulitan untuk memperluas jangkauan penjualan produk kami ini. Jadi bagaimana ya Bu untuk mengatasi masalah ini? Baik, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan perizinan pangan industri rumah tangga dengan beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui persyaratan tersebut? Belum Bu. Memang apa saja ya Bu persyaratannya? Nah, jadi persyaratan yang harus Bapak Ibu persiapkan yaitu yang pertama, fotokopi KTP pemilik usaha. Nah, yang kedua, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha, itu dari kantor camat ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, dana lokasi bangunan. Yang kelima, surat dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Selain itu juga ada beberapa persyaratan lain, yaitu yang pertama, surat izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Yang kedua, data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang ketiga, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Yang keempat, label produk makanan minuman yang diproduksi. Yang kelima, hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Untuk mengurus surat izin ke Dinas Kesehatan itu bagaimana ya Bu persyaratannya? Untuk perizinan surat ke Dinas Kesehatan, nah yang pertama itu daftar ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai produk pangan yang akan disertifikasi. Yang kedua, melakukan tes penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Yang ketiga, setelah melakukan tes PKP akan ada dua kemungkinan. Bila lolos, maka akan dilakukan kunjungan ke tempat produksi pangan. Apabila tidak lolos, maka akan diserahkan ke BPOM. Nah, yang keempat, survei kunjungan akan meliputi beberapa aspek, seperti pemeriksaan sarana lingkungan dan hasil sampel pangan. Pengecekan semua sampel akan dilakukan di lab Dinas Kesehatan. Yang kelima, apabila lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Apakah membutuhkan biaya Bu untuk mengurus syarat-syarat PIRT tersebut? Biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin PIRT biasanya akan bervariasi tergantung dari uji sampel bahan baku, karena pemohon akan menanggung sendiri biaya pengujian di laboratorium yang biayanya beragam, tergantung laboratorium dan jumlah bahan yang perlu diuji. Oh, begitu Bu. Apakah ada batas masa berlakunya Bu untuk PIRT ini? Untuk masa berlaku PIRT tentu saja ada. Masa berlaku PIRT akan berlaku paling lama 5 tahun, terhitung sejak diterbitkan, dan perpanjangan dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku telah habis. Jika masa berlakunya sudah habis, lalu bagaimana ya Bu?
Apabila masa berlaku telah habis, maka produk dilarang untuk diedarkan. Baiklah, mungkin untuk penyuluhan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada penyuluhan kali ini. Semoga dapat membantu dalam mendistribusikan produk keripik pisang Bapak dan Ibu sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya.